Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pada dasarnya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan bahwa hukum zakat fitr adalah hukumnya wajib. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Ternyata zakat fitr itu wajib hukumnya atas setiap umat muslim, baik dia orang merdeka, budak, laki-laki, perempuan, maka hukumnya adalah wajib. Pertanyaannya kemudian, bagaimana zakat fitr ini ditunaikan? Apakah dengan gandum untuk konteks di Indonesia? Apakah dengan kurma atau dengan bahan pokok yang lainnya? Para ulama menyatakan, dalam hadis Nabi disebutkan so'an min tamrin au so'an min sa'irin. Satu so' dalam yang namanya kurma, satu so' yang namanya sa'ir gandum. Ternyata di Indonesia sesuai dengan makanan pokok. Makanan pokok diantaranya di Indonesia pada umumnya karena menggunakan nasi, kemudian yang lebih awet adalah dengan beras. So'an min tamrin, satu so' itu dihitung dalam bentuk kilogramnya adalah 2,5 kilogram beras. Nah kemudian kalau dalam bentuk liternya, para ulama menyatakan 3,5 liter. Maka dalam hadis Nabi disebutkan ada tata cara dalam menunaikan zakat fitr. Ada syaratnya, para ulama menyatakan ja'a Ramadan, datang bulan Ramadan, dan akhirnya yaitu tanggal 1 Syawal sebelum khotib turun dari mimbar. Aman addaha qabla shalah fayya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da shalah fayya shadaqatun minas shadaqat. Maka disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melaksanakannya sebelum salat, sebelum khotib turun dari mimbar, maka dianggap sebagai zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau zakat fitr. Tapi orang yang menunaikannya setelah khotib turun dari mimbar, setelah sholat, maka dianggap sebagai sedekah dari sedekah yang biasa. Kalau ada pertanyaan kemudian, bagaimana orang kalau bayar zakat fitr? Atau nyebutnya zakat fitrah. Para ulama menyebutkan zakat fitr ini nama lainnya adalah zakatus saum. Orang yang berpuasa itu harus dibersihkan jiwanya. Bahkan dikategorikan zakatu Ramadan. Karena zakatul fitr adalah tadi maksimal tanggal 1 Syawal sebelum khotib turun dari mimbar. Nah kita bisa lihat lagi zakat fitrah ini bayarnya bagaimana? Apakah dalam bentuk tadi barang pokok, bahan pokok, atau dalam bentuk qimah nilainya? Kalau menurut Al-Imam Syafi'i, orang menunaikan zakat fitrah ternyata harus dalam bentuk bahan pokoknya. Di antara di Indonesia bisa dalam bentuk adalah beras, dalam bentuk ada juga sagu. Tapi ada juga yang menyatakan bagaimana dalam bentuk qimahnya, nilainya. Bayar zakat fitrnya itu dengan uang. Menurut Imam Abu Hanifah boleh. Tapi di Indonesia umumnya menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Maka lebih afdolnya yaitu dengan bahan pokok, dengan adanya beras. Sekali lagi, hukum zakat fitr adalah tak lain menyucikan jiwa kita. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh telah suci, sungguh telah sukses, happiness, bahagia. Siapa itu dia? Orang yang menyucikan jiwanya, termasuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa menyucikan jiwanya yaitu dengan menunaikan zakat fitr. Sahabat akurat, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya agar kita senantiasa bisa menyucikan jiwa kita, termasuk nanti saat memiliki harta cukup nisab dan cukup haul, kita tunaikan zakat harta kita. Sehingga bukan hanya jiwa kita menjadi suci, harta kita menjadi bersih, akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berita adalah napas peradaban. Menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka